Halo, selamat pagi untuk teman-teman subscriber dan para pecinta senapan angin di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya di channelnya Pensiun Official ya. Hari ini saya kedatangan barang retur, barang kembali dari salah satu konsumen atas namanya Bapak Hayon. Yang dimana kemarin itu beliau belanja senapan angin ini, PCP Bocap Predator Tactical yang tabungnya 500 cc, ini larasnya holo. Dan beserta dengan teleskopnya itu kalau nggak salah teleskop Spike Mildot. Ya, kalau nggak River ya Spike, saya lupa kemarin karena sudah ada Scotland-nya dari beliau. Tadi nggak ada tulisannya. Nah, jadi ceritanya Bapak Hayun ini order karena beliau mengalami kesulitan untuk menemukan titik grouping akurasi sebuah senapan angin tipe ini, ya, ngacak dan sebagainya. Setelah saya coba di sini, ya nanti kita akan tes langsung, ya, menggunakan senapan angin tipe ini punya Bapak Hayon, ya, yang akan saya tes tembak menggunakan mounting kamera handphone. Nah, terus untuk apa namanya, sasarannya saya menggunakan titik grouping point, ya, yang dimana sering dipakai untuk olahraga menembak. Nah, supaya nanti hasilnya bisa terlihat dengan jelas, nanti saran saya bagi teman-teman yang nonton video saya hari ini bisa simak sampai habis. Videonya tidak saya edit, ini langsung saya ambil menggunakan kamera handphone yang tanpa jeda sekalian, ya. Nanti untuk memastikan kondisinya bagus dan normal, simak sampai habis. Ini saya pasang dulu ya. Nah, ini kameranya getar kan? Nah, kameranya getar. Saya masukkan dulu di sini aja. Sebentar. Kita mulai ya. Nah, ini saya masukkan dulu ke ini. Apa namanya? Mounting kamera. Soalnya saya pakai mounting kamera supaya terlihat dengan jelas ya. Nah, kelihatan kan? Yes, semoga nggak kejeda ini. Amin, amin, amin. Nah, mungkin Pak Ayo nonton video saya hari ini, simak sampai habis ya. Saya masukkan dulu ke apa namanya, ke teleskopnya. Oke. Ini saya posisikan, ini nggak saya jeda ya, jadi videonya memang agak lama nanti, mohon maaf. Ini saya posisikan dulu supaya lebih mantap. Nah, video tidak saya jeda, jadi untuk nanti teman-teman bisa melihat seksama, dan ini tidak ada rekayasa sama sekali. Saya ingin memberikan edukasi berdasarkan bukti nyata, tidak saya lebihkan, tidak saya kurangi, karena untuk produk yang kami kirimkan itu sesuai prosedur dari pabrik. Nah, oke ya Bapak Ayon, ini simak dulu videonya sampai habis. Nah, ini sudah saya masukkan ya ke mounting kamera, saya dekatkan dulu. Nah, di sana ada tulisannya Bapak Hayon tuh, ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Nah, kecil banget. Nah, ini bisa diatur sesuai kebutuhan juga sesuai selera. Nah, retikelnya bisa terlihat dengan jelas ya. Nah, kita tes tembak beberapa kali. Nah, tekanan anginnya kebetulan di sini masih di angka kurang lebih 1400 PSI. Saya isi ulang. Nah, Pak Ayon yang mungkin nonton video saya hari ini sampai habis, dan bagi teman-teman yang lain, saya akan jelaskan terperinci nanti perpindahan dari tekanan angin itu pasti ada pergeseran dari titik grouping rapat. Soalnya untuk tekanan angin itu semakin lemah, groupingnya semakin berubah. Jadi teman-teman harus paham betul di sini. Kalau bingung nanti silahkan tanya lewat WA. Nanti kami siap membantu. Terus tembak dulu ya. Saya menggunakan mimis lokal Jawara GR12 standarnya ya. Bonusan yang biasa kami kirim. Nanti untuk hasil lebih bagus, saran saya bisa menggunakan mimis lokal, mimis impor kalengan. Oke, kita tes tembak dulu. Nah, di sini belum saya setting untuk teleskopnya. Bergeser ke kiri sangat berapa titik itu? Berapa dot ya? Ini saya putar dulu untuk retikelnya. Sambil kita setting manual ya.
Nah, masuk. Nah, kita lihat dulu pergeserannya ya. Tidak saya rubah sama sekali. Sudah masuk di area kuning ya. Oh ya, untuk jaraknya sekitar 15-16 meter. Jarak standar yang biasa kami tes ya. Sudah, kita geser ke sini. Nah, sedikit ada perubahan kan? Nah, sedikit ke atas dia. Oke. Oke. Nah, ini karena tekanannya dia turun, pasti ada perubahan dari jatuhnya grouping rapat sebuah mimis. Walaupun nggak jauh ya, masih dalam area koin 500 atau 1 jempol bisa masuk. Sudah habis, sudah kosong ya. Nah, Bapak Ayon dan teman-teman yang lain yang nonton video saya hari ini, beberapa tes tembakan sudah saya luncurkan. Ini satu magazin penuh 14 butir mimis ya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Tidak saya jeda. Ini langsung, ini ya, saya turunkan dulu. Saya ambil dulu unitnya, apa namanya, sasarannya yang ada di sana. Kita langsung aja review di dekat senapan angin supaya lebih mudah dan lebih jelas. Soalnya di sana penerangannya kurang. Sebentar, tidak saya jeda ya. Nah, tangan saya masih kelihatan kan? Nah, oke, tangan saya masih kelihatan. Saya ambil dulu untuk sasarannya. Nah, oke, saya lepas, tidak saya jeda. Kemana nih lepasnya nih? Supaya nggak jeda dia. Sebentar. Ini sensitif banget ini handphonenya. Nah, ini kalau salah pencet juga nanti langsung off. Ya nggak nyimpen lagi. Nah, sebentar. Bapak Ayon ya. Saya geser dulu. Nah, Bapak Ayon bisa dilihat dulu. Ini senapan angin Bapak, saya tes hasilnya kok bagus, grouping rapat ya. Walaupun ada beberapa mimis yang teksturnya kurang bagus, saya akan jelaskan sekalian. Tes tembak, tekanan angin di bawah 1500 PSI. Orderannya ini dari Bapak Ayon kemarin sudah saya kirimkan, dikirim lagi ke tempat kami karena ada kendala dari tingkat grouping rapatnya. Oke, dari hasil tes tembakannya, hasilnya bagus nih Pak. Ya, ini jempolnya saya masuk beberapa kali tembakan. Dan ini yang pertama sebelum saya setting ya. Jadi jatuhnya mimis itu di sini, 2 kali tembakan masih dalam 1 lubang. Ya, terus saya tengahkan lagi, saya geser masuk ke area kuning. Ini tekanan anginnya masih di angka 1500 PSI ke bawah ya. Saya sampai hampir masuk di angka 1200 sampai 1300. Nah, setelah bergeser tekanan anginnya, nah ini pasti berubah nih. Nah, ini yang sering terjadi kalau menggunakan mimis lokal. Jadi teman-teman pernah mengalami seperti ini. Mimis lokal itu teksturnya ada yang bagus, ada juga beberapa butir yang mungkin kebetulan kurang oke masuk ke dalam laras, hasilnya memang ngacak seperti ini. Bukan ngacak sih, dia bergeser. Nah, jadi untuk tembakannya setelah tekanan anginnya turun, dia ada perubahan ini. Walaupun nggak jauh ya perubahannya. Jadi masih dalam satu area, jempol saya ini masih masuk. Tapi ini ada mimis 2 yang kemungkinan agak jelek. Tadi karena masuknya itu ke dalam larasnya kurang oke mimisnya. Nah, sehingga hasilnya keluar seperti ini. Ya saran saya sih ya, saran aja bagi teman-teman yang pengen akurasinya lebih mantap dan dipastikan oke, bisa menggunakan mimis kalengan. Mimis kalengan itu macam-macam. Lokal, yang impor rata-rata. Ada yang mereknya Superdome, Barakuda Match, bisa pakai Hercules, bisa pakai Premier dan sebagainya, itu lebih mantap. Nah, tapi kalau mimis lokal, ya pasti ada 1-2 yang teksturnya kurang bagus sehingga akurasinya di luar nanti di luar ekspektasi teman-teman. Nah,
Jadi kesimpulannya adalah senapan angin Bapak Hayon ini normal, tidak ada kendala sama sekali. Yang perlu digarisbawahi ya Bapak Hayon dan teman-teman yang lain yang nonton video saya hari ini adalah Bapak Hayon pahami dulu peredam ini kalau dipasang itu harus disetting dulu. Disetting, dipaskan. Nah, ini sudah saya setting nih, teleskop dan peredam. Nanti ketika peredam saya ini buka, Pak, saya lepas, saya pasang lagi, itu nanti untuk akurasinya pasti akan berubah. Ya, pasti itu karena setiap dratnya ini memiliki tingkat yang berbeda. Dratnya ini loh. Ini kalau dibuka itu ada dratnya, Pak. Dratnya di peredam dan dratnya di bawaan laras senapan angin yang berulir di luar. Itu namanya drat. Nah, terus kemudian juga sama. Teleskop itu kalau nanti dilepas, dipasang ulang, itu pasti ada sedikit perubahan dari tingkat grouping rapatnya setelah kita tes tadi. Jadi Bapak harus paham betul dari dua ini, teleskop dan peredam. Ditambah lagi satu adalah tekanan angin. Nah, tekanan angin itu juga berpengaruh, Pak. Semakin kencang, semakin banyak angin, semakin kencang powernya, itu untuk menentukan grouping rapat sedikit lebih susah dibandingkan dengan tekanan anginnya di bawah ya sedikit, terus tekanan anginnya powernya sedikit lemah, itu lebih mudah. Karena sifatnya senapan angin itu semakin kencang powernya, itu untuk laju mimisnya semakin tidak beraturan. Tapi untuk daya hancurnya oke. Tergantung nanti kebutuhannya untuk apa. Kalau untuk berburu nih ya, berburu hewan-hewan kecil, sedang dan lain sebagainya, di angka ini masih bisa tumbang. Kalau pas ya, nggak ngaca ya. Kalau ngaca itu Pak, tembakan pertama dan seterusnya itu larian semuanya. Dilaris ke sini, lari ke sini, lari ke sini, itu ngaca namanya. Kalau yang seperti ini namanya grouping rapat. Beda lagi ya, beda lagi kalau satu mimis, satu tembakan itu satu lubang seterusnya, itu nggak bisa. Senapan angin yang ada di Indonesia kebetulan punyanya Panasonic Official, itu nggak bisa. Jadi bisanya grouping rapat. Grouping rapat itu Pak, satu tembakan dengan tembakan yang lain itu masih berdekatan. Sampai batasnya itu 1 jempol atau masih di area kuning yang biasa digunakan untuk sasaran olahraga menembak seperti ini. Titik poin namanya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kurang lebih informasi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan senapan angin, terutama grouping rapat senapan angin PCP Bocap Predator Tactical yang tabungnya 500 cc. Ini dari Bapak Hayon sudah saya tunjukkan. Jadi saya pakai mimisnya lokal. Jadi kalau pengen lebih mantap lagi, teman-teman atau Bapak Hayon khususnya bisa pakai mimis kalengan yang dipastikan nanti akurasinya benar-benar bagus. Ini tembakan slide pertama, ini yang slide kedua. Tekanan angin turun dan mimisnya ada tekstur yang kurang bagus, akhirnya bergeser di sebelah kiri ya ini ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya Panasonic Official. Sehat selalu semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Oke Bapak Hayon, terima kasih ya. Sip.